新番組ウルトラマンアーク日本時間7月6日土曜朝9時テレ東系6局ネット発世界同時期放送同時期配信スタート想像力を解き放て。 Setelah first look sekitar 2 bulan lalu dan dilanjut dengan beberapa pengumuman official seperti kayak item, form, weapon, dan juga case-case yang akan hadir, akhirnya nih ya, baru kemarin banget Suburaya itu merilis trailer utama dari Ultraman Arc. Yes, ini baru banget rilis trailernya kemarin ya, tanggal 7 Juni 2024 sore hari. Dan langsung Anda bahas hari ini guys. Beberapa info mengenai trailernya ya bisa kalian lihat di websitenya Suburaya langsung guys ya. Dan untuk trailernya bisa kalian saksikan di YouTube-nya Ultraman Official by Suburaya Production. Jadi trailernya itu tersedia dalam 2 audio ya. Jadi ada yang original Jepang dan juga yang dubbing English. Dan juga tersedia dalam berbagai macam subtitle termasuk subtitle Indonesia ya. Kurang mantep apa tuh? Makanya di trailer breakdown ini Anda bakalan lebih explore lagi pendapat Anda mengenai scene per scene yang ada di trailernya ya. Agak tumben nih ya, trailernya itu udah keluar dan sebelumnya itu nggak ada press conference-nya ya. Untuk memperkenalkan case-nya dan bahkan sekalian ngeluarin trailernya juga. Kan biasanya kayak gitu ya. Jadi press con sekalian kenalin si case-case-nya, sekalian juga untuk memperlihatkan si trailernya teman-teman. Apa mungkin nanti ada gitu ya dan belum ini ya. Siapa tahu ada trailer keduanya lagi ya. Jadi kita tunggu aja setelah ini ada apa guys ya. Jadi jangan lupa juga untuk tanggal tayangnya guys ya. Di sini Ana kasih tahu di awal langsung. Ultraman Arc itu bakalan tayang tanggal 6 Juli 2024 jam 9 waktu Jepang. Berarti sebulan lagi ya. Di Indonesia berarti jam 7 waktu Indonesia Barat ya. Jadi waktu Jepang dikurang aja 2 jam guys ya. Jadi bisa kalian saksikan gratis dan juga cuma-cuma di YouTube-nya Ultraman Official by Suburaya Production juga ya. Jadi nggak usah repot-repot dan heboh cari bajakannya, cari linknya dan segala macam guys ya. Tinggal langsung ke YouTube-nya aja. Jadi soal tanggal tayangnya udah Ana kasih tahu berkali-kali ya. Jadi jangan lupa dan nggak perlu ngasih tahu balik ya. Karena Anda juga pastinya sudah note dan nanti bakalan ada video untuk first impression-nya. Nah, sebelum trailernya kita breakdown, ada juga nih poster terbaru atau visual terbaru ya dari Ultraman Arc yang baru aja dipublish bersamaan dengan dirilis trailernya. Jadi posternya sudah terlihat lebih lengkap ya dengan Ultraman Arc dan juga 2 variasi armornya yang jadi highlight. Dan ada juga beberapa karakter utama yang bakalan hadir di seri Ultraman Arc nanti. Dan jangan lupa tanggal penayangannya yang terpampang jelas di situ, 6 Juli 2024. Udah, gitu aja guys ya. Langsung aja kita breakdown trailernya. Di awal trailer kita diperlihatkan dengan scene di mana si Yuma ini tuh yang hendak berubah menjadi Ultraman Arc menggunakan Arc Eraser dan juga si Arc Cube-nya. Dan jujur Ana masih terkesima ya dengan item satu ini ya. Kalau ada yang nyinyir, wah ini kayak ketupat lah dan segala macem ya. Nah ya, Ana sih masih suka gitu ya sampai titik ini, sampai detik ini guys ya. Jadi bentuk dan detail-detailnya keren dan dari segi size juga lumayan loh ya. Nah di sini Yuma itu benar-benar mirip Tenkuji Takeru kalau lihat di bagian ini ya. Jadi lebih mirip sama Tenkuji Takeru dibandingkan dengan Hotaru Ichinose menurut Ana ya. Nah, di trailer ini juga kita sekalian diperdengarkan dengan lagu yang bakalan jadi lagu opening dari Ultraman Arc nanti. Jadi saat pengumuman penyanyinya itu siapa, ini bikin Ana pribadi itu cukup heboh ya. Tapi Ana baru ngomong sekarang nih ya, mumpung trailer breakdown juga. Jadi udah kelihatan kan ya itu ya di pojok kanan itu ya, penyanyi dan juga judul lagunya. Dimana lagu opening Ultraman Arc yang berjudul Arc Jump Into the Sky ini akan dibawakan oleh Access. Yang personilnya itu adalah bapaknya si Dan Kuroto guys ya, si Dan Masamune yang nama aktor atau penyanyinya itu adalah Bapak Hiroyuki Takami. Dan juga ada lagi nih personil satu lagi tuh yang suka main keyboard gitu ya. Jadi ini adalah salah satu personilnya Pandora guys ya, yang waktu itu collab sama Mbak Beverly dan bawain lagu openingnya Kamen Rider Build yang Be The One ya. Namanya itu Pak Daisuke Asakura. Asli guys, Access itu Ana suka banget ya. Jadi suara Bapak Hiroyuki Takaminya itu khas banget ya. Dan mereka juga kan yang bawain opening Code Geass yang ketiga ya. Menurut Ana itu lagu kedua terkeren setelah openingnya pertama yang flow itu ya, yang Jibuwo itu udah terkenal banget kan ya. Dan favorit kedua Ana itu yang dibawain sama si Access ini ya. Nah, kalau kalian pengen denger si Hiroyuki Takami ini banyak nyanyi ya di X8 guys ya. Ya karena dia juga jadi cast-nya juga ya. Jadi beberapa insert song ada yang dinyanyiin sama beliau ya. Kalau nggak salah apa? Wish in the Dark ya kalau nggak salah ya judul lagunya ya. Wah, pokoknya soal opening dan siapa yang nyanyiin ini ya
Udah mantep lah, asli mantep banget lah ya. Jadi singlenya nanti bakalan rilis pada tanggal 21 Juli 2024. Waduh, cukup lama ya. Arc tayangnya 6 Juli, ini baru rilis lagi ya sekitar sebulanannya lagi, teman-teman, atau beberapa minggu lagi bisa dibilang ya. Nah, dan juga di trailer ini kita masih diperlihatkan dengan pose atau kuda-kuda bertarung dari Ultraman Arc yang benar-benar simple. Dimana di bagian ini juga jelas ini adalah referensi dari Ultraman Jack ya. Nah, seperti ini doang ya. Jadi berlanjut ke Ultraman Arc yang sedang melawan Kaiju ya. Dimana dia itu sedang terbang dan terlihat sedang mengeluarkan seperti kayak beam energi gitu. Tapi dengan pose tangan seperti sedang melakukan kosen. Nah, jadi ini bukan kosen teman-teman ya. Cuman beam energi upil seperti itulah ya kalau bisa dibilang ya. Nah, karena ini jauh juga ya, bisa juga posisi tangan kanannya yang di depan seperti ini gitu ya. Nah, sementara posisi tangan kirinya ya sama seperti kosen ya. Jadi antara gini atau beginilah ya. Cung. Nah. Dan selanjutnya kita bisa lihat gambar dari Ultraman Arc yang seperti digambar oleh anak kecil. Di atasnya ada tulisan yang tertulis pahlawan tak terkalahkan. Nah, apakah ini adalah gambaran saat si Yuma ini tuh masih kecil? Tepatnya saat dia itu masih berusia 7 tahun. Jadi balik lagi ke sinopsis kemarin, di mana saat Yuma itu sedang berkemah ya, bersama kedua orang tuanya di Gunung Shishio. Jadi si Monogelos itu pun menyerang. Namun entah bagaimana secara ajaib dia itu selamat tanpa terluka sedikit pun. Jadi mungkin aja sosok Ultraman Arc yang nyelamatin dia. Dan dia itu langsung tuangkan gitu ya ke sebuah gambar yang dia buat. Nah, ini dia gambarnya ya. Dan terlihat ya sampai si Yuma ini tuh beranjak dewasa, gambar ini tuh masih dia pajang ya di tempat yang selalu bisa dia lihat. Contohnya ya di meja ini guys ya. Dan di scene ini terlihat dia itu lagi sedang bergegas pergi ya. Jadi lagi mau kerja ke skip itu. Dan ini tuh ada di rumahnya ya. Jadi jam kuningnya juga terlihat cukup mencuri perhatian ya. Jadi sengaja karena sponsor apa gimana nih ya. Nah, kalau nggak salah teman-teman ya, pas zaman Blazar atau Ultraman Z memang ada sponsor gitu ya buat jam tangannya. Kalau nggak salah G-Shock gitu ya. Mungkin soal ini ya masih ada, makanya jam tangannya soal ini ya kayak masih ke highlight banget gitu ya selain si gambaran Ultraman ini ya. Nah, kita diperkenalkan lagi dan juga dideskripsikan ulang dengan pemeran utama dari Ultraman Arc ini bernama Yuma Hize yang diperankan oleh Yuki Totsuka. Jadi dia ini seorang pemuda yang punya personality itu ya baik hati, rasa keadilan tinggi, dan juga straightforward ya. Dan juga imajinasinya tinggi ya. Jadi ini udah sikap basic MC tokusatsu banget lah ya. Baik hati, rasa keadilan tinggi ya. Dimana itu selalu ada gitu ya. Dan dimana dia itu bekerja sebagai anggota baru di organisasi SKIP yang merupakan pusat ilmiah investigasi dan juga pencegahan kaiju. Jadi komentar Ana nih ya, buat MC-nya tahun ini sih ya biasa aja guys ya. Dan gak ada ekspektasi apa-apa sama sekali. Mengingat MC-nya itu kembali lagi ke core utamanya dengan beberapa template personality ya yang tinggal kita lihat aja development-nya itu seperti apa. Apakah bisa dimaksimalkan di seri Ultraman yang bisa dibilang ya durasinya itu sangat singkat kan, biasanya cuma 25 episode ya. Jadi selain personality-nya yang udah template, tapi yang di-highlight banget ya di sini soal Yuma adalah soal si imajinasinya. Jadi soal ini cakupannya itu bisa luas banget guys ya, imajinasi. Jadi semoga bisa dieksplor dengan baik. Tapi Anda lihat ya di beberapa sisi cukup cool juga kok si Yuma ini ya guys ya. Jadi walaupun nanti ada sifat-sifat naifnya yang terlalu baik hati, tapi bukan tipe dia itu yang berapi-api yang bisa mengganggu dan punya catchphrase yang ganggu juga ya. Jadi contoh siapa? Yaitu Kengo Manaka ya. Ya semoga ya bisa diseling juga sama beberapa adegan kocak dari si Yuma ini juga ya. Nah, tugas organisasi SKIP juga dijabarkan lebih luas dan secara singkat di sini ya. Dimana tugas mereka adalah melakukan riset ilmiah dan juga panduan evakuasi untuk mencegah kejadian dan juga eskalasi bencana kaiju. Nah, jadi ini tuh balik lagi ke organisasi yang ruang lingkupnya itu nggak terlalu luas ya. Jadi markasnya itu kayak kantoran kecil biasa aja seperti ini, kayak orang mau foto KTP ya. Jadi bukan seperti Guts dan lain-lain yang punya hanggar, garasi buat robot atau pesawat tempur dan lain-lain, enggak guys ya. Jadi cuman ya kayak begini aja. Jadi banyak kok yang begini-begini ya, yang kayak lokalan lah ya. Jadi kayak di Ultraman Orb dengan si SSP-nya ya. Nah kan, membernya itu di sini juga cuman 4 plus 1 AI robot ya. Jadi ya begini aja guys ya. Tapi yang Anda harapkan soal detail dan juga briefing missionnya di sini jelas dan tertata. Dimana mereka itu mikirin setiap detailnya ya. Dan biasa grup-grup seperti ini tuh suka ada guyonan-guyonan selingan lah ya. Dan semoga soal ini tuh bisa berjalan natural aja seperti Blazar kemarin. Asli Anda Blazar kemarin tuh demen banget ya. Jadi interaksi setiap member tuh jadi salah satu kelebihan gitu di Blazar kemarin ya. Karena terasa natural aja, ngalir aja gitu ya, nggak scripted banget ya. Jadi soal ini juga semoga masih jadi faktor yang dikedepankan di Ultraman Arc.
Dan seperti biasa guys ya, jika organisasi ini beraksi dan berangkat ke TKP yang menggunakan mobil minivan seperti ini ya. Jadi ini mobil yang sama kayak yang di Ultraman Blazar nggak sih? Kalau kalian lihat ya, jadi jenisnya van kayak gini ya. Jadi kayak cuman dirombak ulang aja gitu ya. Yang keren itu pas zaman Ultraman Z. Sampai ada sponsor khusus ya kan dari Toyota ya. Jadi itu jenis mobil listrik gitu ya. Jadi Toyota Concept Car LK kalau nggak salah ya. Dan ini dia cast berikutnya di Ultraman Arc setelah Yuma. Jadi dia ini adalah Shu Ishido, diperankan oleh Shio Kaneta. Jadi dia ini adalah penyelidik khusus yang ditugaskan oleh Divisi Sains Luar Angkasa dari Angkatan Pertahanan Global atau GDF ya. Nah, dia ini tuh menangani bencana kaiju sebagai salah satu rekannya si Yuma. Meskipun ia punya kelebihan di bidang penelitian dan investigasi alien dan kaiju luar angkasa, sebagai anggota GDF, ia adalah satu-satunya yang diizinkan menggunakan Elemagun. Jadi Elemagun ini adalah senjata anti kaiju seperti yang diperlihatkan di trailer ini ya. Meskipun dia umumnya adalah elit yang tenang dan logis yang selalu mengenakan pakaian formal, makanya pakaiannya seperti ini. Setiap kali dia kesulitan mendapatkan minuman tertentu, dia itu menjadi bingung dan menjadi orang yang sama sekali berbeda. Mungkin ini agak aneh ya keanehannya ya, tapi mungkin di film-film Jepang ya udah agak umum juga gitu ya. Nah, di sini juga ditulis dia itu elit guys ya. Jadi nggak bisa diajak diskusi tokusatsu, berarti elit ya. Kayak orang-orang di grup mana tuh ya, elit ya. Jadi setelah pertemuannya dengan Yuma yang memiliki kepribadian murni dan juga imajinasi yang melimpah, yaitu secara bertahap mengembangkan simpati terhadap Yuma saat mereka itu mulai memahami satu sama lain. Ya, seperti biasa guys ya. MC yang agak polos selalu diimbangi dengan karakter kedua yang lebih cool. Jadi contohnya ya si Shu Ishido ini ya. Jadi sepertinya sih kayak ada bau-bau konflik dulu nih di awal guys ya, antara dua karakter ini ya. Jadi apakah formula Manaka Kengo dan juga Akito itu akan terulang lagi di sini ya? Ya semoga nggak ada bromance yang menggelikan lah ya soal ini ya. Nah, untuk bagian berikutnya Ana harus kasih applause dulu nih ya buat Tsuburaya dan Ultraman yang selalu bisa menjaga track record mereka itu tetap mentereng. Karena lagi-lagi kita itu selalu dihadirkan dengan heroin yang top marko top dan siap mengobok-ngobok hati Anda semua ya. Jadi ini gila sih ya. Jadi kita hitung aja gitu ya, dari awal Reiwa itu dimulai. Jadi ada Pirika, ada Yuka Ohta lah, Runa Toyoda ya, terus Yuka Murayama, sampai yang kemarin tuh siapa namanya, Himena Tsukimiya ya teman-teman ya. Yang kemarin tuh Ana demen banget itu ya. Dan berlanjut dong sampai sekarang ya. Jadi kali ini adalah sang heroin bernama Rin Natsume. Jadi usianya itu 25 tahun dan diperankan oleh Kaho Mizutani. Jadi usianya di sini matang dan udah sering nongol juga di beberapa dorama kalau kalian lihat track recordnya. Jadi maaf ya ini ya Kamen Rider ya. Ana harus ngomong seperti ini, Ana harus akui heroin-heroin Ultraman itu sekarang gokil-gokil gitu ya, dan selalu ngena setiap tahunnya. Nah, deskripsinya dia ini adalah seorang genius programmer dan dialah yang bertanggung jawab atas pembuatan robot Yuppie. Nah, Yuppie siapa? Nanti Ana jelaskan lagi ya. Jadi Rin ini tuh mempunyai kepribadian yang ceria, jujur, dapat diandalkan serta profesionalisme yang kuat. Rin juga merupakan sosok kakak perempuan bagi para anggota di Skip. Jadi sosok kakak perempuan ya. Apa namanya? Onesan ya. Jadi bukan pacarnya Yuma. Jadi tolong lu pada yang ngarep-ngarep ya, ada romansanya mending disudahi saja ekspektasinya ya. Karena nanti dia romansnya sama Agan Reza aja ya, main FTV tuh, judulnya Cici Gemes Mentiktok Hatiku ya. Kalau yang Anda lihat di trailer ya, dia itu tipe-tipenya kayak si Yuka Ohta di Ultraman Z guys ya. Jadi suka bawa tab dan juga secara skill set ya sama gitu ya, pinter di bidang-bidang yang sama gitu ya. Nah, selanjutnya Skip juga mempunyai AI support robot bernama Yuppie. Nah, ini si Yuppie ya. Jadi ini robot kacung ya. Dimana si Yuppie ini tuh disuarakan oleh seorang voice actor, yaitu Yuya Hirose. Jadi sebelumnya yang jadi Yuta di Gridman ya, si Yuya Hirose ini. Dan jadi Takuya di Tokyo Revenger. Jadi si Yuppie ini tuh bisa memisahkan bagian kepala dan badannya ya. Jadi menjadi U-bot dan juga P-body. Jadi biar lebih multitasking ya, dan bisa mengerjakan banyak tugas yang ada di organisasi Skip ya. Jadi berasa jadi kayak Kingjo ini ya, bisa misah kayak gitu ya. Tapi secara bentuk ya jauh berbeda ini ya. Anggota terakhir dari Skip sekaligus ketuanya nih ya. Jadi cukup familiar di mata para penikmat tokusatsu ini ya. Jadi ini dia sang kapten bernama Hiroshiban yang diperankan oleh Koichiro Nishi ya. Jadi dia adalah Ryuga.
aka Abaret ya di serial Super Sentai Bakuryu Sentai Abarenja. Abare. Jadi selain heroin yang selalu segar, ini apa juga yang selalu dipertahankan ya sama mereka. Jadi si kaptennya itu tuh selalu orang yang pernah main di tokusatsu juga sebelumnya ya, yang udah agak berumur sedikit ya. Jadi ini nih ya contohnya si Hiroshiban, terus Kapten Gento ya. Terus di Decker ada si Masayaki Kawada kan ya, dia itu Commander the First sama Master Red ya di Resoldier ya. Terus di Trigger kan ada si Katsuya Takagi juga ya. Tuh itu si siapa namanya? Saigetsu ya di organisasi 100 kemarin guys ya, di Gachart ya. Dan Hiroshiban ini adalah seorang pencipta arkeolog ya. Alasan dia bergabung dengan Skip agar ilmunya itu dapat dimanfaatkan untuk kebaikan lebih banyak orang. Jadi dia itu memiliki sifat yang santai dan dapat diandalkan yang memberikan instruksi akurat dan terkadang membuat keputusan yang sangat berani. Beliau merupakan sosok ayah yang mencintai putrinya dan selalu mengkhawatirkannya sehingga sering meluangkan waktunya. Seperti itu ya. Dan selanjutnya, soal R-Cube dan juga Arc Racer juga masih di-highlight di sini ya. Jadi ya nggak usah Anda jelasin lagi lah ya. Soal ini ya udah Anda jelasin juga di video lain waktu itu ya setelah bahas First Look. Sekalian bahas si Solis sama si Luna Armor waktu itu guys ya. Jadi intinya sih di sini ya dasaran kekuatan yang ada di si Arc Racer ini ya kekuatan cahaya untuk mengubah Yuma menjadi Ultraman Arc ya. Lanjut ke senjata andalan dari Ultraman Arc yang bernama Arc Ice Sword. Jadi ini adalah pedang andalan dari Ultraman Arc ya, yang bagian tengahnya itu menyerupai bentuk matanya. Di trailer ini diperlihatkan dengan jelas gimana cara munculinnya. Jadi tinggal merentangkan telapak tangan gitu ya di dekat matanya si Arc, dan pedangnya ini tuh langsung muncul. No kan, ada pelangi tuh ya di pedangnya ya, nggak teriak-teriak tuh lagi bete lu pada. Norak lu. Dan selanjutnya ada yang cukup unik nih. Katanya saat color timer dari Ultraman Arc itu berkedip warna merah ya, barulah Ultraman Arc ini tuh bisa memakai armornya, yaitu Arc Armor ya. Nah, apakah kondisinya itu harus ketika si Ultraman Arc ini tuh sudah tinung-tinung color timernya baru bisa pakai armornya? Apa nggak bisa gitu ya pakai dari awal gelut? Nah, itu pertanyaannya ya. Jadi ini tuh seperti kayak last effort atau power tambahan di situasi genting saat sedang gelut ya. Nah, gimana menurut kalian soal ini? Silahkan komentar di bawah. Dan soal armor-armornya juga ya sudah Anda bahas kemarin guys ya, dimulai dengan Solis Armor yang berbasis kekuatan matahari ya. Jadi ini tuh the Armor of the Sun, dimana armor ini tuh kuat di pertahanan dan juga ya kekuatan pukulan dan juga pertarungan jarak dekat ya. Namun punya kekurangan di kecepatan, dimana armor ini tuh bisa diakses oleh Ultraman Arc dengan cara memasukkan Solis Armor Cube ke Arc Racer. Dan selanjutnya adalah Luna Armor, the Armor of the Moon. Jadi tolong guys ya, jadi armor-armor ini tuh nggak bawa-bawa kekuatan Ultraman sebelumnya sama sekali. Cuman karena namanya sama gitu ya, sama kayak Ultraman Cosmos. Oh iya nanti minjem nih Ultraman Cosmos Luna Form. Enggak guys ya, di situ kan juga nggak tertera juga kan keterangannya ini tuh kalau minjem dari kekuatannya Ultraman Cosmos ya. Nah kalau ini tuh pakainya Luna Armor Cube ke si Arc Racer-nya. Dimana Luna Armor ini tuh punya keunggulan di kecepatan ya, udah pasti ya, karena bisa menyerang musuh di udara dan punya serangan jarak jauh juga. Terlihatlah dari bentuk armornya yang punya sayap seakan bisa terbang. Terus juga di tangannya kalau kalian lihat punya semacam launcher frisbee gitu, yang buat melontarkan beamnya yang bentuknya juga kayak frisbee juga mungkin ya, yang kayak bulat-bulat kayak donat gitu ya. Nah berikutnya kita juga diperkenalkan dengan beberapa kaiju baru yang katanya original di serial Ultraman Arc ini. Apakah ini bakalan munculnya itu di awal-awal serial aja, atau kita itu tetap dihidangkan dengan yang baru-baru sampai penghujung serialnya nanti? Biasanya kan gitu ya. Wah, yang baru-baru cuma awal-awal doang nih yang original. Makin kesini keluar lagi tuh ya Gomora, Red King dan segala macam guys ya. Jadi komentar Anda ya mengenai beberapa kaiju yang ditampakkan di trailer ini ya emang agak culun. Sorry ya, emang agak culun. Tapi disitulah uniknya. Karena konsep Showa-nya itu jadi dapet banget. Dimana Ultraman Arc juga ya udah Showa modern banget kan secara konsepnya ya. Jadi ini tuh best kombi banget. Jadi ketika mereka bertarung ini si Ultraman dan kaijunya ya, kita itu seakan seperti kayak nostalgia dengan seri Ultraman yang ada di Showa ya. Nah, apakah karena punya tema imajinasi juga, jadinya di sini beberapa kaiju itu jadinya kayak agak abstrak juga di sini guys ya. Jadi ini nggak ada modifikasi-modifikasi dari kaiju sebelumnya ya katanya guys ya. Tapi Anda lihat ada yang agak mirip tuh sama Black King tuh ya. Jadi buat nama-nama kaijunya Anda juga ya belum hafal guys ya, karena ini baru-baru juga. Yang pastinya yang bakalan jadi plot utamanya ya si Monogelos itu ya. Gelo maneh, Monogelos ya. Selanjutnya ada Ultraman Arc yang sedang beraksi dan mengeluarkan slicer ya bernama Ultra Slash ya. Jadi ini jurusnya Ultraman bah banget, pasti kalian tahu juga. Dimana soal ini juga jadi referensi Showa-nya itu dapat lagi ya. Dan itulah dia trailer dari Ultraman Arc.
Sekali lagi, Ultraman Arc itu bakalan tayang tanggal 6 Juli 2024 jam 7 pagi waktu Indonesia Barat. Silakan disaksikan secara cuma-cuma dan juga gratis di YouTube-nya Ultraman Official by Suburaya Production. Jadi ditunggu buat video pembahasan first impression-nya untuk episode perdananya guys ya. Nah, buat kalian yang mampir juga ke websitenya Suburaya dan cari info soal Ultraman Arc ini, bahkan sudah ada deskripsi dan sinopsis episodenya itu sampai dengan episode 4 loh ya. Jadi 4 episode itu udah ada deskripsi dan juga sinopsisnya. Jadi bisa kalian baca-baca juga tuh ya. Dan mestinya sih ya, mereka juga syutingnya di sini udah beres loh ya. Asli udah beres ya. Jadi udah banyak infonya soal itu ya. Jadi emang udah jauh-jauh hari banget proses dan juga produksinya ya. Jadi ya udah guys, gitu aja. Karena sebulan lagi tayang, Ana sih ya gak melihat akan ada update ataupun kejutan dadakan ya soal Ultraman Arc ini ya. Jadi tinggal kita tunggu aja penayangan episode pertamanya. Ini jadi video terakhir Ana buat bahas Ultraman Arc sebelum tayang episode perdananya nanti ya. Jadi silahkan bagikan pendapat kalian. Atau jika ada hal yang paling menarik perhatian kalian di trailer ini, silahkan komentar guys ya. Soal Yuma lah sebagai MC lah, heroinnya lah yang menyegarkan lagi. Soal si AI robot, si Yupi lah ya. Atau kalian ada teori-teori menarik yang terlintas, boleh banget dibagikan. Segitu aja guys videonya. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan. Wassalam, bye-bye.